Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jihan Paradise dari kelas 11 IPS 3 akan menjelaskan tentang respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi. Sebelum lanjut ke video, perlu kita ketahui apa itu kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas wilayah oleh negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya. Sedangkan imperialisme adalah upaya untuk memegang kendali pemerintah dari negara lain yang bertujuan untuk menguasainya dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Kolonialisme dan imperialisme merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaan keduanya adalah fokus pada tujuannya, yaitu kolonialisme lebih condong ke arah keinginan untuk mendominasi sumber daya alam tertentu untuk dikuasai bagi kebutuhan negaranya. Sedangkan imperialisme lebih condong ke arah dominasi seluruh aspek kehidupan dengan tujuan untuk menguasai negara. Adanya kolonialisme dan imperialisme sangat merugikan pihak Indonesia dalam berbagai bidang. Oleh sebab itu, rakyat Indonesia dengan segenap hati memerangi penjajahan yang dilakukan oleh negara-negara tersebut. Sistem monopoli telah memberikan keuntungan yang sangat besar bagi negeri penjajah. Sebaliknya, menimbulkan kerugian bagi penduduk penghasil rempah-rempah. Dalam mempertahankan praktik monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah, tidak jarang digunakan ancaman dan kekerasan terhadap penduduk penghasil rempah-rempah dan bangsa lain yang ingin berdagang dengan penduduk tersebut. Perlawanan terhadap tindakan monopoli muncul di berbagai wilayah di Nusantara, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perlawanan Sultan Ajeng Tirtayasa terhadap upaya blokade dan monopoli VOC. Pada abad ke-17, Banteng berkembang menjadi kota pelabuhan yang ramai dan didatangi oleh pedagang-pedagang dari Cina, Arab, Portugis, dan Inggris. Perkembangan Banten sebagai kota dagang ingin didukung oleh hasil alamnya berupa beras dan lada. Secara geografis, letak Banten juga strategis. Letaknya yang dekat dengan Selat Sunda yang menjadikan Banten sebagai pelabuhan transit sekaligus pintu masuk ke Nusantara. Selain dari potensi alam dan letak geografis, VOC juga membutuhkan Banten sebagai pusat pertemuan. Oleh karena itu, di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Johan Maetsuycker berusaha menguasai Banten dengan memblokade akses pelabuhan Banten. Tujuannya untuk memperlemah perekonomian Banten. Peperangan antara Banten dan VOC pun terjadi. Untuk memperkuat pasukan Sultan Ajeng Tirtayasa meminta bantuan kepada Turki, Inggris, Denmark, dan Prancis. Sementara itu, VOC juga melakukan kekuatan dengan menyewa serdadu-serdadu dari Ternate, Kejawan, Bali, Makassar, dan Bugis. Karena serdadu Belanda jumlahnya sedikit, penyerangan yang dilakukan Banten secara terus-menerus terhadap VOC membuat kedudukan VOC semakin terdesak. VOC menggunakan siasat adu domba untuk menaklukkan Banten antara Sultan Ajeng Tirtayasa dengan putranya, yaitu Sultan Haji. VOC menghasut Sultan Haji agar merebut tahta dari ayahnya. Persekutuan antara pasukan VOC dan Sultan Haji ternyata belum mampu menaklukkan Banten. Pasukan VOC yang dibantu oleh Sultan Haji berhasil menangkap Sultan Ajeng Tirtayasa. Kemudian Sultan Ajeng Tirtayasa dipenjara di Batavia sampai meninggal pada tahun 1692.
Sultan Haji sendiri akhirnya naik tahta dengan restu VOC, memerintah dari tahun 1682 sampai dengan 1687. Pada tanggal 17 April 1684, ditandatanganilah perjanjian dalam bahasa Belanda, Jawa, dan Melayu yang berisi 10 pasal. Perjanjian inilah yang menandai berakhirnya kekuasaan Kesultanan Banten dan dimulainya monopoli VOC atas Banten. Dengan demikian berakhirlah perlawanan Sultan Ajeng Tirtayasa. Selanjutnya yang kedua, perlawanan Makassar terhadap monopoli VOC. Perlawanan Kerajaan Makassar terhadap VOC dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Keinginan VOC untuk melakukan praktik monopoli perdagangan ditentang oleh Sultan Hasanuddin yang menerapkan perdagangan bebas di wilayahnya. Pada tahun 1667, Sultan Hasanuddin memimpin pertempuran melawan VOC yang dipimpin oleh Spelman. Dalam perang itu, VOC melaksanakan politik divide and impera. Untuk itu, VOC berusaha mengungkit permusuhan lama antara kerajaan Goa dan Bone. Raja Bugis atau Bone yang bernama Arupalaka berhasil dihasut oleh VOC agar melawan Sultan Hasanuddin. Pertempuran pun berkobar di Buton Makassar antara pasukan Bone yang dipimpin oleh Arupalaka melawan pasukan kerajaan Makassar dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Lalu VOC datang memberikan bantuan. Karena keberaniannya, VOC memberikan julukan ayam jantan dari timur kepada Sultan Hasanuddin. Karena VOC merasa dahsyatnya perlawanan Sultan Hasanuddin. Selain mendapatkan bantuan dari Arupalaka, VOC juga mendapatkan bantuan dari orang-orang Ambon di bawah pimpinan Kapiten John Kerr. Lalu Makassar dikepung dari darat dan laut. Setelah benteng Barombon, pusat pertahanan Makassar direbut VOC. Selain Hasanuddin menyerah dan terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667 yang isinya sebagai berikut. Yang pertama yaitu wilayah Makassar terbatas pada Goa. Wilayah Bone dikembalikan kepada Arupalaka. Yang kedua, kapal-kapal Makassar dilarang berlayar tanpa izin dari VOC. Yang ketiga, Makassar tertutup untuk semua bangsa kecuali VOC dengan hak monopolinya. Yang keempat, benteng harus dihancurkan kecuali satu benteng ujung pandang yang kemudian diganti dengan nama Fort Rotterdam. Yang kelima, Makassar harus mengganti kerugian perang sebesar 250 ringgit. Dengan perjanjian tersebut, Sultan Hasanuddin juga bermaksud mencegah jatuhnya banyak korban di kedua belah pihak. Penghentian sementara perang ini juga merupakan strategi Sultan Hasanuddin mengatur nafas sebelum menghadapi perang selanjutnya. Beberapa bulan kemudian, pertempuran berkobar lagi. Namun akhirnya Sultan Hasanuddin kalah dan kembali menyerah. Sejak saat itu, pejuang Makassar tidak mau tunduk kepada VOC. Para pejuang Makassar yang terkenal bergabung dengan pejuang Jawa tersebut adalah Kreyang Galesung. Selanjutnya yang ketiga yaitu perlawanan rakyat Saparua terhadap monopoli Belanda. Monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku sudah dilakukan ratusan tahun oleh Belanda sampai jatuhnya VOC tahun 1799. Penguasa Inggris di Maluku mengeluarkan peraturan yang meringankan beban-beban rakyat. Penyerahan paksa dihapus dan dipekerjakan rodi dikurangi. Berdasarkan perjanjian tersebut, Indonesia kembali dijajah Belanda. Selain sistem penyerahan paksa, masih terdapat beban kewajiban lain seperti kewajiban kerja blandong, penyerahan goba-goba, penyerahan ikan asin, dendeng, dan kopi. Akibat dari penderitaan rakyat itu, maka pada tahun 1817, rakyat Maluku bangkit melawan kekuasaan Belanda. Perlawanan rakyat Maluku berkobar di Pulau Saparua yang dipimpin oleh Thomas Matskulesi atau Patimura. Perlawanan rakyat Saparua menjalar ke Ambon, Seram, dan pulau-pulau lainnya. Untuk memadamkan perlawanan rakyat Maluku ini, Belanda mendatangkan pasukan dari Jawa. Maluku diblokade oleh Belanda. Rakyat akhirnya menyerah karena kekurangan makanan.
Untuk menyelamatkan rakyat dari kelaparan, maka Pattimura menyerah diri dan dihukum gantung dari benteng New Victoria. Pemimpin perlawanan rakyat Maluku digantikan oleh Christina Marta Tiahahu, yaitu seorang pejuang wanita, namun akhirnya ia juga ditangkap dalam perjalanan ketika akan diasingkan ke Pulau Jawa. Ia meninggal. Jika saya hidup di zaman itu, saya akan ikut berpartisipasi dengan berjuang semampunya untuk mempertahankan rempah-rempah yang telah dikuasai oleh bangsa Eropa. Karena rempah-rempah yang telah mereka rebut bukan hak milik mereka. Seandainya bangsa Eropa itu tidak pernah datang, Nusantara mungkin akan menjadi wilayah pusat perdagangan rempah dunia. Baiklah, sampai di sini materi yang saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, and thank you.